Sebut 9 naga, HRS sepertinya all out memberikan dukungan, mengapresiasi kebijakan Pak Prabowo Subianto yang saat ini sepertinya akan memberesi urusan-urusan dengan para 9 naga itu. Dan Palestina merdeka. Jadi sekali lagi, kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari hukum Allah. Kalau Indonesia mau berkah, jangan jauh-jauh dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Indonesia akan dijadikan negara yang penuh berkah. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, saudara. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah, kemudian yang nggak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih. Saudara, kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mengkudeta dia. Saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing? Siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir! Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit, berdiri, lawan mereka, kita ulama, habaib, kiai dengan umat siap bela presiden, hancurkan 9 naga, saudara. Akan tetapi sepertinya statement HRS itu tidak akan serta-merta diterima oleh pihak yang mempermasalahkan isu nasab habaib ba'alwi di negeri ini ya. Sama oligarki, jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga-naga pahala lu bomenyan. Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib baris berbaris, gotong royong merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul? Betul? Takbir! Aku tahu sekarang takut 9 naga, saudara. Jangan. Lu nya pendek loh, yang panjang. Yang panjang. Kalau kita lebih simpel seharusnya memang kalau untuk urusan bangsa dan bernegara kita harus bersatu ya. Bagaimana kita akan memakmurkan negeri ini kalau kita tidak bersatu? Sebagaimana pesan Jenderal Sudirman juga menyebutkan, kalau kita ingin menang, ya bersatu dulu. Nah, ini sesama anak bangsa, tetapi sudah sepertinya seperti air dan minyak. Ya, kita tahu bahwa kesalahan itu ada, dan masing-masing harus mengendapkan egonya ya. Dalam arti akui kesalahan-kesalahan mereka, walaupun oknum, tapi memang ya banyak gitu ya. Seharusnya memang diakui, kemudian bagaimana bermusyawarah. Saya yakin ini urusan duniawi, urusan di dunia, dalam arti ya maksud saya urusan di dunia. Selesaikanlah dengan baik-baik, jangan sampai akhirnya urusan yang lebih penting justru diabaikan, yang akhirnya kita tidak akan makmur-makmur negeri kita. Karena terlalu banyak perselisihan, terlalu masing-masing pihak itu mempertahankan egonya. Saya tidak berpihak kemana-mana, akan tetapi saya akui bahwa kesalahan oknum habaib ba'alwi di negeri ini sungguh terlalu banyak. Akan tetapi jika memang urusan untuk bangsa dan negara, yuk kita bersama-sama bangun negeri ini. Tetapi itu tadi ya, harus diakui kesalahan-kesalahan itu dan jangan diulang kesalahan-kesalahan itu. Tentunya Allah Maha Pemaaf. Apa masa kita tidak memberi nggak memberi rasa maaf kepada orang lain, kepada manusia sama manusia, kan seperti itu ya. Semoga dengan cinta kita kepada negeri ini bisa merobohkan ego-ego sektarian yang bisa merusak persatuan dan kesatuan itu. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus aja ngaji, kita fokus aja sholawatan. Ini kita punya kiai ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah.
beliau menyebarluaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan, jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut, jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki, jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini. Saudara, teruskan majelis sholawatnya, teruskan majelis taklimnya, insya Allah. Saudara, Kiai Haji Salimul Afif, begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhun Al-Walid Kiai Haji Busairi Muslim, dan lain-lain kiainya senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting, presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah ya kawan, ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto korupsi di kolong meja. Saudara, ada korupsi zaman Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja, naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul, betul. Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu korupsinya mega-meganya dibawa lari.